nasional. Ini konsepnya Pak Herul yang sebenarnya sama sebenarnya Mas. Ada namanya itu Ngajok Jazz. Ngajok Jazz ini almarhum Djaduk membuat sebuah konser jazz, ya, musik orang bule. Ini kalau Pak Herul masih ada korelasinya, masih tradisi, ya. Kalau ini sudah tradisi luar yang dibawa ke pelosok, tradisi luar yang dibawa ke tocet dona, yang mungkin secara akal masyarakat pedesaan itu musik jazz Pak. Lo udah Pak, harusnya kan campur sari Mas Helmi, ya enggak Mas Helmi ya. Nah, ini dia bawa jazz ke pelosok itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, mungkin waktu 1, 2, 3 tahun mungkin masih. Nah ini tugasnya membuka. Ini pencerdasan sebenarnya Pak. Jadi dalam rangka pencerdasan itu bagus sekali. Tidak tersenter di kota. November 1962, beliau lulusan dari ITIB Surabaya jurusan seni rupa. Beliau juga pernah melakukan pameran di beberapa tempat, diantaranya pameran bersama di DKS Surabaya pada tahun 1997, pernah pameran bersama Semadura di Pamekasan 1991. Dan yang terakhir beliau pernah membuat kelompok yang bernama Terak Bulan, komunitas Terak Bulan. Kemudian beliau pernah pameran di Den Haag pada tahun 2000. Sedangkan untuk pembincang, saya belum terlalu banyak tahu beliau, tapi saya sedikit tahu pembincang kami ini dari Disbudpar. Dari Disbudpar, beliau adalah Hendra Gema. Beliau dari seni musik, alirannya metal. Dan yang terakhir kemarin beliau sudah punya album kayaknya. Selamat datang untuk Bapak Hendra, Bapak Hairul, dan juga tamu-tamu undangan dari seniman semua yang ada di Bangkalan. Selamat datang. Acara ini From the Story of Madura ini berangkat dari gagasan teman-teman masyarakat Lumpur yang ingin menerasikan sebuah kesenian, menerasikan sejarah lewat seni rupa. Artinya sejarah tidak melulu dipahami di dalam rak-rak buku perpustakaan atau di bangku-bangku sekolah, tapi sejarah diulas lagi oleh seniman di dalam bentuk seni rupa yang mengacu kepada sejarah yang ada di Kota Bangkalan. Proyek ini sebenarnya mengacu kepada proyek yang akan digagas dalam bentuk pameran pada tahun 2023 yang akan datang. Untuk kali ini temanya semacam roadshow, semacam promosi terhadap proyek yang akan digagas oleh teman-teman Mesarudut dan tentunya Pak Hairil Anwar sebagai seniman rupanya. Untuk lebih singkatnya, saya ingin mempertanyakan kepada pembincang juga kepada ini perupa. Dari mana mungkin ide ini datang? Nanti bisa diceritakan oleh Bapak Hairul ya. Terus mengapa berjudul From the State of Madura?
maksudnya dan bagaimana. Mungkin nanti tamu-tamu undangan memberikan masukan kepada Pak Hairul, terutama kepada masyarakat Lumpur, bagaimana nanti ke depannya kesenian yang ada di Bangkalan itu terus intens di dalam memproklamirkan kesenian tradisi yang ada di Kota Bangkalan. Terus, mengapa sejarah perlu dilukiskan serta seolah wajib diberitahu kepada masyarakat? Ini pertanyaan apa langsung dijawab oleh Pak Hairul? Santai ya. Oh, santai ya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih hubungannya antara sejarah masyarakat itu sendiri dengan lukisan? Terus apa yang menjadi motivasi merencanakan ini semua? Mungkin saya akan langsung kepada pembincang, kepada Pak Hendra Gema untuk memberikan tanggapan, menjelaskan apa itu From District History of Madura. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara From the State History of Madura 2023 Solo Exhibition Hairul Anwar. Dan yang saya banggakan, teman-teman perupa Bangkalan. Ini ada Mas Edi, Mas Uco, dan lain-lain, Pak Johari. Terima kasih Mas Harul. Oke, dari sini mungkin apa itu From the State History of Madura? Kalau diartikan dari bahasa Indonesianya, ini menarik Pak Hairul. Jadi kenapa harus berbahasa Inggris? Sedangkan di sini pamerannya dimulai dari kota sendiri, ya Pak ya. Ini uniknya di situ. Kalau kita artikan secara harafiah, dari sejarah panggung Madura, begitu ya Mas, ini kurang lebihnya ya. Sesuatu yang sangat menarik karena ini dikerjakan mungkin baru pertama kali sama seorang perupa asli Bangkalan, ya. Salah satu sosok yang menurut saya pribadi, sosok Pak Hairul ini orang yang produktif dan tentunya mandiri. Biarpun mungkin ada sisi idealis yang sangat tinggi di situ, idealisme yang sangat tinggi. Jadi idealisme yang sangat tinggi ini memang diperlukan oleh sosok perupa atau pelaku seni yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi untuk menentukan sebuah karakteristik, kita harus mempunyai sebuah idealisme, dan ini dipunyai oleh Pak Hairul. From the State of History of Madura, kemarin kami sempat ngobrol sedikit saja ini bersama penggagas, pendukung juga supporting Mas Emi dari masyarakat Lumpur, bahwa Pak Hairul ini menginginkan sebuah programnya untuk berpameran, ya Pak ya, berpameran dengan konsep secara beruntun itu dimulai dari sejarah, mungkin menceritakan tentang Madura. Mungkin ini bisa secara detail gitu, Mas moderator, Mas apa ya namanya, Mas Fadil ya. Ya, yang saya tahu seperti itu. Dan di sini saya sangat apresiatif ya, karena mungkin baru pertama kali ini. Saya harapkan mungkin ini ada Mas Edi, Mas Uco, Pak Johari ini yang pengalamannya, Mas Sahrul dan lain-lain ini juga bisa mengikuti nantinya Pak Hairul, bisa membantu, membackup juga. Mungkin bisa next ada sesuatu konsep yang baru dari beliau untuk meramaikan iklim berkesenian khususnya di bidang rupa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dulu, Mas Fadil. Ya, terima kasih. Mas Fadil, ya. Jadi kalau ditarik tadi di sini tentang benang merah antar sejarah Madura hari ini dengan keadaan masyarakat sekarang, khususnya generasi muda. Kalau kita lihat saja sederhana saja, kita berbicara sejarah ini memang sesuatu yang sangat mungkin tanda kutip itu membosankan, apalagi untuk generasi muda. Jadi di situ cuman sekarang ini kondisinya yang seperti itu, yang terjadi realnya begitu Pak Hairul. Ya. Sekarang mungkin terhadap sejarah ini banyak lupa. Ya. Jangankan tentang sejarah
Bangkalan sendiri, kalau kita perkenalkan mungkin dari seni musik, karena saya seni musik, untuk anak muda ini untuk bisa tahu macam lagu Madura itu mungkin 1-2 saja, apalagi tentang sejarah itu, Pak. Ya, ini menarik di sini karena Pak Hairul mau mengangkat tentang itu. Ya, ini di sini juga yang perlu mungkin saya pertanyakan Pak Hairul di sini, ini tidak apa-apa Pak ya, sambil nanya juga Pak ya. Ini berkembang. Apakah dengan menjelaskan ini tentang sejarah Madura ini akan karya ini akan referensi Pak Hairul ini akan seluruh Madura yang akan dimasukkan, bukan hanya Bangkalan saja. Jadi kalau kita tahu ini keraton di Madura Barat ini, karena Madura ini ada dibagi menjadi Barat dan Timur. Jadi bagian Barat Jepon almarhumah Sang Madura ini Bang Wetan dan Bang Kulon, ya. Madura Barat dan Madura Timur. Madura Barat ini mewakili Bangkalan dan Sampang, Madura Timur ini Pamekasan dan Sumeneb. Jadi kalau saya bisa melihat ini alangkah sebenarnya referensi itu sangat banyak Pak. Akan berhasil nggak nanti jika sejarah itu diberikan kepada generasi melalui seni rupa? Untuk saya sendiri, untuk Bangkalan, saya melihat bahwa kondisi di sini, di kota saya sendiri itu masih belum mencapai, melihat pandangan saya, Suryo, itu belum bisa untuk standarisasi seperti itu. Maka saya di sini adalah berusaha untuk mengarah ke sana. Jadi ini semacam gerakan perjuangan di Suryo. Ya. Kemudian tempat ini saya nanti mungkin belum mengarah ke hotel dan sebagainya untuk sementara ini di Suryo. Jadi saya ingin satu titik bisa di pondok nanti. Jadi tujuan saya itu adalah sasaran publik aja. Bisa jadi pameran saya di kebun nanti atau di tengah sawah nanti itu Mas Indra. Jadi misalnya ada pondok, monggo pondok yang mau silakan. Saya boyong ke sana untuk memberikan sebuah nilai apresiasi tentang pondok. Kemudian misalnya sekolah, monggo ya bisa ke sana. Kemudian barangkali ada kantor atau di kecamatan mana di kantor atau di Klepun dan sebagainya. Ya, saya juga akan ke sana. Jadi sementara ini sasaran 7 titik ini mungkin penyebarannya di situ di Suryo. Nanti hotel barangkali terakhir itu di Suryo. Setelah kondisi ini sudah diterima gitu di Suryo. Memang perlu perjuangan berat Bangkalan untuk rupa ini untuk meningkatkan. Mungkin tekad saya ketika 25 karya saya itu jadi mau ada yang beli, saya tidak kasih. Saya tidak kasih itu karena ini punya nilai sendiri. Karena itu historis. Beda dengan itu yang karya-karya yang tidak punya ini. Karena saya ingin tadi sasaran saya pertama apa itu ya, ingin mengabadikan dokumentasi historis Bangkalan itu melalui sebuah karya lukis itu. Jadi itu mungkin tekad saya. Kalau saya nggak hilaf gitu Mas Indra ya, itu ya Mas Amina itu karena ya kasih sayang. Tapi kalau sudah cukup jual juga Pak ya. Kalau sudah cukup jual juga. Kalau itu ya. Lebih saya hibahkan, lebih baik saya hibahkan, tapi terpelihara dengan kondisi yang dijamin. Itu tujuan saya itu. Mungkin itu Mas Fadil ya. Terima kasih Ki Suryo. Baik, mungkin yang lain. Mungkin ada masukan dari yang lain, monggo. Yang mau memberikan masukan atau cerita Pak Edi? Ya. Kak Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan komentarnya Mas Hairul dengan 7 titik tadi itu. Ya, kita masuk ke daerah-daerah yang mungkin pada dasarnya lukisan ini masuk ke daerah orang yang belum paham tentang masalah seni. Intinya orang-orang itu pastinya akan melihat karya seni itu mengekspresikannya itu mungkin beda-beda ya. Jadi
pertanyaan saya, ketika lukisan ini sudah dipajang di sebuah titik-titik tentang sejarah tentang Madura ini, bahwasanya lukisan ini ada judul. Nah, judul tadi itu tentang Pragowo, tentang apa itu ceritanya itu. Nah, intinya orang itu, penikmat karya seni tadi, meskipun itu bukan orang seni, mungkin kalau orang seni sudah paham ya, jadi tujuannya kemana, arahnya kemana. Tapi untuk orang-orang awam ini yang sasarannya kan ini orang-orang awam, barangkali ini bisa memberikan satu gambaran kepada masyarakat umum yang intinya orang-orang itu bisa mengerti gitu loh. Ketika dia orang itu bertanya, apakah Mas Herul itu selalu menjawab, kadang-kadang orang itu ingin ketemu dengan artisnya, ya, jadi seorang pelukisnya. Kalau kita tanya ke Mas Herul, mungkin dia bukan pelakunya, tapi kalau dengan Mas Herul selaku pelakunya, apakah Mas Herul bisa selalu menjelaskan dari sekian banyak lukisan itu, nanti kita menjelaskannya itu bagaimana itu, misalnya seperti ini Pragowo. Ini ceritanya apa Mas misalnya? Mas Herul kan harus menjelaskan itu, tentunya itu. Jadi bagaimana cara atau metodenya itu nanti kita menyampaikan pada masyarakat awam itu untuk bisa menjelaskan perlukisan-lukisan itu. Sedangkan tidak menutup kemungkinan ini karyanya Mas Herul itu bisa suatu bagian dari yang tampilan sangat beda. Jadi artinya orang itu senang, terhibur, karena di Bangkalan memang kurang hiburan. Kemarin aja di pameran tour Black di Paseban itu luar biasa itu. Jadi banyak orang bertanya, sampai kita sendiri yang menjelaskan capek. Nah itu untuk mengantisipasi seperti itu bagaimana? Saya mohon penjelasannya dari Mas Herul. Terima kasih. Karena dia gambarnya itu menggambarkan alam, kesegaran, keindahan, kedamaian dan sebagainya, kecantikan. Ternyata ada yang protes kan, bahwa seni itu tidak stagnan, seni itu tidak seperti itu terus. Maka saya di situ harus masuk memberikan suatu education pada masyarakat yang awam tentang apresiasi seninya, bahwa seni itu tidak harus melukis gunung, tidak harus melukis air dengan warna biru yang cerah, yang indah dan sebagainya. Kalau kita berikan semacam ini, maka ini akan stagnan lukisan itu. Jadi di situ tujuan saya, Mas Cuk. Kemudian ketika bertanya tentang lukisan, misalnya salah satu Pragowo, yaitu kan jelaskan dengan rentetan sejarah karena ini historis. Ya, saya harus membaca literatur di situ. Kenapa ini? Kok ini? Ya saya harus jelaskan gitu. Secara sejarah tersebut. Cuman penjelasan saya bukan seorang sejarah kan? Ya. Jadi saya ambil pokok-pokoknya, poin-poinnya aja. Karena saya tidak paham tahun ini sangat lemah karena saya tua gitu Mas juga. Jadi saya hanya menjelaskan itu, karena ya Pragowo itu adalah Islam satu-satunya yang pertama yang masyarakat Madura yang sebelumnya itu adalah Hindu, Buddha dan sebagainya, setelah dia memutuskan pada Kudus ya Pak ya. Ya Mas Emi ya, Mas Emi itu Kudus balik sini, bahwa di sana ada ajaran baru katanya Pak, berangkat sana. Setelah itu datang ke sini siapa Mas Emi? Itu lupa saya. Bageno pulang gimana Bageno? Ini ya bagus. Akhirnya dia ya berusaha untuk, makanya di situ ada kontradiksi dua budaya ya di situ, antara Asyhadullah tulisannya dengan lambang apa itu, stupa itu ya, kayak simbol-simbol itu ya tentunya apresiasi masing-masing, kembangkan sendiri dan sebagainya. Saya kira begitu Mas ya. Jadi hanya saya ingin menjawab secara poin-poinnya aja. Kenapa ini judulnya ini kok gambarnya begini? Ya saya jelaskan ini ya. Jadi itu ya. Oke, sementara ini ya Mas. Ya baik. Mungkin Pak Hendra bisa memberikan sedikit lewat
sudut pandang seni musik mungkin. Ya. Ini sayang sastra ada di sini. Nasional. Ini konsepnya Pak Hairul yang sebenarnya sama sebenarnya Mas. Ada namanya itu Ngajok Jazz. Ngajok Jazz ini almarhum Jaduk membuat sebuah konser jazz, ya musik orang bule. Ini kalau Pak Hairul masih ada korelasinya, masih tradisi, ya. Kalau ini sudah tradisi luar yang dibawa ke pelosok, tradisi luar yang dibawa ke tocet dona, yang mungkin secara akal masyarakat pedesaan itu musik jazz Pak. Lo udah Pak, harusnya kan campur sari Mas Helmi, ya nggak Mas Helmi ya. Nah ini dia bawa jazz ke pelosok itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, mungkin waktu 1, 2, 3 tahun mungkin masih. Nah ini tugasnya membuka. Ini pencerdasan sebenarnya Pak. Jadi dalam rangka pencerdasan itu bagus sekali. Tidak tersenter di kota. Ya, jadi agar supaya nanti mindset itu terbuka dari yang tocet-tocet itu paling banyak sebenarnya. Justru masyarakat yang di pedesaan-pedesaan itu lebih banyak daripada orang yang di kota sebenarnya Pak Hairul. Cuman secara mindset banyak yang ya karena kondisi, ya karena kondisi. Jadi apa yang dibikin Pak Hairul ini di musik sudah banyak sekarang. Ngajok Jazz ini salah satunya konsep yang anti mainstream sebenarnya, bukan mainstream lagi, anti mainstream yang diadopsi mereka dengan mengakali jazznya ternyata lagu-lagu campur sari yang dibikin. Nah, masuk anyanyi ki reng tocet itu noro, tapi dengan irama jazz. Ya, masuk semua potensi keluar. Unik. Jadi bukan hanya lukisannya saja Pak Hairul yang keluar, sampai kulinernya keluar kalau pandemi itu. Nah seperti ini keluar juga potensi-potensinya. Ya mungkin itu Mas, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas yang pojok itu. Iya, terima kasih. Monggo. Mas yang di pojok. Izin Mas Hendra, Pak Hairul sama Mas Fadli. Di sini kenalkan saya Gilang Rama sebagai mungkin perwakilan dari kaum muda ya, mungkin masih 30 ke bawah. Tadi yang disampaikan Mas Fadil, saya ingin menyinggung masalah pentingnya sejarah. Sebenarnya apa sih pentingnya sejarah buat generasi muda, generasi milenial sekarang? Ada salah satu kutipan yang saya catat di sini oleh George Santayani. Mereka yang tidak belajar sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Jadi banyak sekali kejayaan-kejayaan yang mungkin pernah diprestasikan oleh masyarakat atau pendiri-pendiri Madura kerajaan-kerajaan sebelumnya, dan itu mungkin menyebabkan kita untuk malas untuk mencatat sejarah yang ada ataupun mengulanginya kembali. Dan saya pikir di sini ketika sejarah itu adalah sejarah yang gagal, ketika kita tidak belajar sejarah itu, maka kita akan ditakdirkan untuk mengulanginya. Dan pasti ada sejarah-sejarah yang gagal, ataupun kita di mana ada sejarah yang gagal, kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Di mana ada sejarah yang baik dan itu berprestasi, mungkin kita akan bisa mengulanginya lagi. Dan itu yang saya harapkan, kenapa anak muda harus belajar sejarah. Karena untuk mencegah atau mengantisipasi kita mengulangi kesalahan yang sama. Saya mungkin menyinggung itu, dan dari sejarahnya juga bahwa ini mungkin secara nasional bahwa kita itu adalah kaum feodalisme. Izin, mungkin kaum feodalisme itu adalah kaum yang selalu mengagung-agungkan bangsawan atau seseorang yang di atasnya, dan itu mungkin yang menyebabkan kayak seperti ini aja. Mungkin ketika kita itu tidak menganut feodalisme yang terculture ke sampai masyarakat, kita akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tidak takut untuk bertanyakan itu kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih berpangkat tinggi, dan orang yang lebih bahkan kita lihat di sekolah aja banyak orang-orang yang itu mengagungkan gurunya sehingga untuk mengkritik gurunya itu kayak sungkan, padahal itu adalah sebuah diskursus yang akan membangun sama-sama.
dan tradisi atau prinsip-prinsip feodal itu yang pengen saya juga kampanyekan untuk dihilangkan di sini. Itu, dan juga yang terakhir untuk Pak Hairul Anwar, mungkin dari event yang nanti akan diadakan yaitu From the Stage History of Madura, itu mungkin kita saya memberikan masukan untuk secara packaging dari event ini. Contoh gampangnya aja bahwa masyarakat Bangkalan ataupun Madura itu akan lebih merasa diapresiasi ataupun kok dia kudu datang ketika itu diundang. Undangan itu kalau di kampungnya saya itu kalau misalkan undang pas lo datang itu kayak sebuah kesalahan, dan kita mungkin bisa mempermainkannya di situ dalam tanda kutip ya. Maksudnya ketika diundang itu bagaimana responnya, dan mungkin dari culture sini itu bisa lebih kayak memaksa mereka untuk datang dan belajar tentang kesenian itu. Itu dari salah satu masukan. Masukan lainnya adalah dalam segi penyampaian karya. Ada pernah saya dengar itu Indonesia itu mempamerkan sebuah kayak ikan hias. Itu namanya dragon fish. Itu dipromosikan di salah satu exhibition di luar negeri, dan di situ dipamerkan ikan sama tulisan di bawahnya dragon fish. Udah, gitu aja. Itu kenapa? Ada yang meneliti bahwa kita ini terlalu kaya dalam segi karya, dan itu menyebabkan kita untuk malas menjelaskannya itu secara visualisasi dan bagaimana mengimpresi penonton yang mungkin nggak ngerti itu, sehingga mungkin ada bisa dijadikan referensi juga bagaimana ini mungkin karya-karyanya the best, maksudnya bagus banget untuk karya-karyanya Mas Pak Hairul Anwar ini, tapi bagaimana caranya menyampaikan ini atau memvisualisasinya atau menjadikannya ke dalam konteks sehingga bisa dinikmati atau orang itu bisa terimpresi untuk mengulik lebih dalam. Dan itu untuk Mas Gilang selaku wakil dari generasi muda, oke lah, ayo generasi muda kita akan berikan sesuatu yang positif untuk membangun daerahnya. Monggo Mas Gilang. Jadi saya pandang generasi muda sekarang memang cerdas-cerdas, inovasi dan sebagainya. Tinggal bagaimana merealisasikan itu Mas Gilang ya. Jadi kemudian Mas Gilang memang terkait dengan saya di karya rupa, memang masalah packaging tadi ya, packaging memang ini memang menjadi suatu pemikiran saya bagaimana supaya ini menjadi suatu daya tarik dan sebagainya, sehingga bisa bisa klop tujuan ini berhasil dan sebagainya, atau bisa bermanfaat dan sebagainya. Memang packaging ini saya katakan sangat berat di situ ya. Untuk ini ya mudah-mudahan saya cari lagi packagingnya gimana supaya bisa hadir, menikmati dan sebagainya. Memang saya sudah niati dari awal, sekalipun terlambat saya akan hadir di forum semacam ini, karena mudah-mudahan dari forum kecil ini kita bisa banyak berbicara. Di era milenial ini, Barat telah berhasil memporak-porandakan bangsa Indonesia secara umum. Tapi mereka lupa, di pelosok gunung desa itu masih ada masyarakat yang begitu kental dalam segala sesuatunya. Apa yang harus kita lakukan menghadapi hal-hal semacam ini? Kalau tidak kita mulai bergandengan tangan, kita membangun bersama, budaya kita habis. Mudah-mudahan dengan adanya dan gelar solo exhibition dari Mas Hairul Anwar ini merupakan titik api yang akan menjadikan bara kepada budaya yang ada di Bangkalan utamanya.
sekarang mulai menggeliat lini sastra, kemudian kesenian dan lain sebagainya. Kita sudah hampir kehilangan budaya tradisional yang ada di daerah-daerah kecamatan. Mudah-mudahan melalui Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Budaya dan Pariwisata Bangkalan, Mas Hendra ini mungkin besok ya Mas, undangan untuk meletakkan budaya-budaya yang ada di 18 kecamatan ini yang bakal kita gelar insya Allah pada hari jadi Bangkalan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kalau muncul sesuatu saya tak ngaco, saya mau ngomong tak gitu kan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau kita terjebak pada sebuah ilustrasi, kebebasan saya tidak punya itu saya. Jadi ikut saya. Saya tidak memaksakan diri. Siapa saya? Saya kembali pada diri saya gitu. Oh kalau saya merah atau saya oranye, ya saya tidak akan mengubah warna seperti itu. Jadi saya memang pertaruhan bagi saya itu. Jadi tidak artinya kalau saya mengikuti harus dengan sejarah apakah nanti itu ada sebuah apa katanya Mas Sahrul itu pada akan datang. Ya saya tidak berpikir itu. Saya tidak berpikir itu gitu. Jadi tetap saya kembali pada kemampuan saya, diri saya, karakter saya untuk memberikan saya sebenarnya gitu loh. Tapi dengan sesuatu yang tentunya sesuatu itu ada sebuah konsep bagaimana kita melahirkan sebuah suatu karya aja itu. Jadi saya tidak mencari gitu loh, tidak mencari sesuatu yang nanti dengan orang katakanlah wah ini yang benar kayak ini, yang benar nggak? Ya tidak pengaruh itu, bahwa kebenaran saya gitu. Itu yang saya ingin munculkan di situ. Jadi di situ adalah sebuah konsep saya di dalam proses berkesenian, walaupun itu terkait dengan sebuah tema historis. Saya tidak terlalu dibelenggu kata Mas Boim dengan ini. Yang penting saya ambil poin-poinnya dan saya lahirkan secara simbolis saja itu. Jadi biarkan mereka itu, saya memberikan judulnya ini. Misalnya aku akan lebih parah. Kalau lebih parah judulnya ini, biar dia mencari sendiri gitu loh. Jadi dibongkar sendiri loh. Kenapa lukisan ini kok bernyaman Paragolbo dan sebagainya? Ada apa dengan Paragolbo dan sebagainya? Saya hanya memberikan sebuah kunci aja gitu. Silakan rumah itu dibuka di situ ya. Ya Mas Boim gitu ya. Jadi biarkan itu mencari sendiri gitu. Hanya mengingatkan bahwa peristiwa ini ada, peristiwa ini ada. Mata-mata piting dan sebagainya bahwa itu ada. Saya lukiskan sesuai imajinasi saya gitu. Jadi saya tidak melukiskan secara nyata dan sebagainya. Itu Mas Sahrul ya, secara apa yang dipertanyakan oleh Mas Sahrul bagi saya ya. Tambahan ini mumpung. Oke. Mumpung ingat. Kawan-kawan, mungkin dari beberapa orang ini kenal dengan sosok yang namanya Bapak Sumadi. Bapak Sumadi itu berkarya wanita nelayan dengan memakai baju 3 warna, kuning, biru, merah. Itu jauh sebelum partai politik menjadi 3, Golkar, PDI, dan P3. Biasanya teman-teman para pelukis ini tanpa sengaja menorehkan sesuatu itu akan terjadi entah 10 tahun yang akan datang, entah 5 tahun yang akan datang. Kalau tidak salah Pak Madi itu berkarya 5 tahun berikutnya. Berkarya judulnya Wanita Nelayan. Warnanya ya itu. Biru berdenang kiri kanan, semerah
Bana bedeneng tengah, si Oneng bedeneng kanan. Lah kok saat itu P3, PDI, Golkar. Apakah itu suatu betul atau Allah alam? Apakah itu tidak ada campur tangan Tuhan? Kita kembalikan kepada diri masing-masing. Saya kira makna dari karya yang di depan ini entah nanti beberapa tahun lagi akan terwujud nyata. Apa makna yang sebenarnya? Nah, dikit boleh. Terus lain. Mungkin berkaitan dengan sejarah tadi ya. Ini juga sedikit mengomentari kata-kata yang diungkapkan oleh Mas Hendra bahwa sejarah itu membosankan dalam tanda kutip gitu tadi ya. Karena memang sejauh yang saya amati, terutama yang diajarkan di sekolah, sejarah yang artinya gini, sebenarnya tugas untuk mengungkap sejarah itu kan tugas ilmuwan, sejarawan. Tapi kemudian di sekolah itu diajarkan seperti cara ilmuwan mengungkapkan. Artinya dengan bahasa ilmuwan, dengan bahasa sejarawan. Nah, maka menurut saya tugas kita sebagai seniman menerjemahkan sejarah yang diungkap oleh sejarawan itu dalam bentuk nyanyian, hidung, termasuk lukisan, karikatur misalnya untuk milenial, komik, ya biar tidak hanya Wiro Sableng dan si Buta dari Gua Hantu, barangkali kisah-kisah heroik tokoh lokal itu juga perlu diangkat menjadi komik dan sebagainya. Apakah sejarah penting? Ya penting, karena anak-anak kita butuh hero, butuh inspirator. Nah, itu. Kemudian tentang sentilan Mas Fadil tadi, bahwa ketika Pak Herul melakukan representasian sejarah melalui lukisan, apakah itu sesuatu yang baru atau tidak? Sebenarnya ini malah kembali jauh ke era yang lampau, bahwa sebelum orang mengenal tulisan huruf, orang pertama kali menyampaikan sejarah melalui piktograf, gambar-gambar di gua-gua. Nah, barangkali itu beberapa silang istilah, kemudian dialektika dari berbagai hal yang tadi didiskusikan, yang sempat ya saya catat, hanya mencatat saja. Beberapa bisa saya ungkapkan, beberapa ya mungkin hanya akan menjadi catatan saya untuk dikembangkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang lain. Itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Edi. Karena waktunya sudah malam ya. Kibori. Baik. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Fran yang punya tempat Cafe Alas Bumi. Terima kasih kepada Pak Hendra dari Disbudpar atas paparannya. Terima kasih kepada Pak Heru dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi masa Hindu-Buddha itu ada di salah satu gua, namanya Gua Matajem. Terima kasih Mas. Turun dia.